Bapak dia anak. Baik Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa sih ini doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing berdoa kita. Terima kasih. Oke, untuk kelas apakah ada yang tidak hadir hari ini? Jadi semua Bu. Oke, berarti sudah siap untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sebelumnya anak, coba kalian perhatikan benda yang ada di sekeliling kita seperti plastik, bensin, gas LPG. Kira-kira kalian pernah tidak berpikir apa sih unsur utama penyusun benda tersebut? Kira-kira apa itu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Senyawa hidrokarbon ya? Iya benar. Jadi seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, benda seperti gas LPG, bensin, dan juga plastik, di dalamnya itu sebagian besar tersusun dari senyawa hidrokarbon. Apa sih itu senyawa hidrokarbon? Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang dalamnya itu di dalamnya itu memiliki karbon atau karbon C dan juga atom karbon hidrogen. Nah, untuk materi sebelumnya, kira-kira apa yang kalian ingat dari materi sebelumnya? Ada yang ingat? Saya Bu. Iya. Struktur atom sama konfigurasi elektron. Ya benar. Jadi karena kita sebelumnya sudah menjelaskan mengenai struktur atom dan juga konfigurasi elektron, jadi kira-kira coba Ibu tanya ke kalian, kalau atom karbon kira-kira beberapa elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon? Ada yang tahu? Ayo silakan. Ada yang tahu? Saya Bu. Ada 4 Bu. Benar, 4. Nah, jadi atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Dari mana kita lihat? Dari berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, jadi atom karbon ini kan memiliki 4 elektron valensi. Kira-kira apa sih kelebihan dan juga karakteristik yang khas dari atom karbon ini dibandingkan dengan atom yang lainnya? Ada yang tahu tidak? Belum ya? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan menjelaskan mengenai struktur atom karbon. Yang pertama itu ada kekhasan atom karbon. Dan juga jenis-jenis atom karbon. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu yang pertama mengenai kekhasan atom karbon. Jadi ada beberapa kekhasan atom karbon yang mana yang pertama atom karbon atau kita singkat menjadi atom C itu dapat membentuk empat ikatan kovalen. Nah, jadi sebenarnya anak-anak, atom karbon ini merupakan unsur yang paling penting dalam kita mempelajari hidrokarbon. Jadi atom C itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Dari mana kita lihat? Berdasarkan konfigurasi elektronnya. Atom karbon memiliki 6 nomor atom 6. Nah, jadi untuk konfigurasi elektronnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah dia memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat dilihat di sini atom karbon memiliki
memiliki 4 akar valensi yang dapat mengikat 4 atom sejenis atau atom lainnya. Nah, kemudian yang kedua, atom C itu dapat membentuk ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Nah, jadi lepasan atom karbon yang kedua yaitu atom C itu dapat membentuk ikatan jenuh dan juga ikatan tak jenuh. Jadi atom C ini itu dapat mengikat atom karbon lainnya dan jadi atom C ini dapat mengikat atom karbon lainnya dan berikatan dengan ikatan jenuh dan tak jenuh. Apa itu ikatan jenuh? Ikatan jenuh adalah ikatan yang terdiri dari ikatan tunggal. Nah, sedangkan ikatan tak jenuh itu ada ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Nah, jadi atom karbon ini kan dapat membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Ikatan jenuh itu ikatan tunggal, sedangkan ikatan tak jenuh itu semuanya ada ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Sini dapat kita lihat seperti di sini. Nah, atom karbon memiliki ikatan empat ikatan tunggal. Nah, kalau contoh seperti ini, atom karbonnya itu memiliki satu ikatan rangkap dua dan dua ikatan tunggal. Nah, selain itu ada juga contoh yang dia dua-duanya ikatan rangkap dua. Jadi di sini ada dua ikatan rangkap dua. Nah, selain itu ada juga ikatan rangkap tiga. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, di sini terdapat atom karbon yang mengikat tiga ikatan rangkap tiga dan ikatan tunggal. Satu ikatan tunggal dan satunya ikatan rangkap tiga. Nah, sebelumnya sampai sini ada yang bertanya? Sudah paham? Untuk lepasan atom karbon yang dapat membentuk empat ikatan kovalen dan pengasan atom karbon yang dapat membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, atom C membentuk rantai dan juga nah, jadi sebelumnya ini yang ketiga adalah atom C yang dapat membentuk ikatan rantai terbuka dan rantai tertutup. Bagaimana itu rantai terbuka? Rantai terbuka itu contohnya dia terbuka dan bersambung, bisa juga bersambung. Ini contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari rantai terbuka atau alimatik di sini. Nah, selain seperti ini, rantai yang dia bersahabat itu juga termasuk
rantai terbuka atau alifatik. Nah, ini merupakan contoh dari rantai terbuka. Kemudian ada rantai tertutup. Atau sipit. Nah, ada contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari rantai tertutup ataupun sipit. Nah, jadi ini ada beberapa pasang atom karbon. Yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, ada atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan azimuth. Ikatan seperti ikatan tunggal, tambah 2 dan tambah 3. Yang ketiga ini ada atom karbon dapat membentuk rantai terbuka dan tertutup. Contohnya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis atom karbon. Nah, kita lihat. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai kekhasan atom karbon, kemudian kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis atom karbon. Maaf. Kedua itu ada jenis-jenis jadi jenis atom karbon itu dibagi menjadi 4 atau dikategorikan menjadi 4 kategori. Empat itu berdasarkan jumlah atom yang mengikat atom lainnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada atom karbon primer. Nah, apa itu atom karbon primer? Atom karbon yang hanya atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Nah, jadi atom karbon primer ini adalah atom-atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Bagaimana contohnya? Seperti ini. CH3, CH2,
Jadi dapat kita lihat di sini contohnya atom karbon primer itu kan atom-atom yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Kalau kita lihat di sini kita nomori, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atom karbon. Jadi kita berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang manakah yang merupakan atom karbon primer? Yaitu atom yang hanya dia mengikat satu atom karbon lainnya. Contohnya pada nomor pertama kita lihat dia hanya mengikat satu atom karbon ini kan. Nah, maka ini termasuk atom karbon primer. Nah, kemudian jika kita lihat di yang nomor 2, dia mengikat tidak hanya satu, tapi ada 1, 2, dan 3. Maka dia tidak termasuk ke atom karbon primer. Kemudian yang nomor 3 kita lihat, dia mengikat ada berapa? 2. Berarti dia tidak termasuk atom primer. Jadi di sini kalau yang di nomor 4, apakah dia termasuk atom karbon primer? Bisa. Oke, berarti di sini ada atom karbon primer. Nah, kalau yang nomor 5 termasuk atau tidak? Termasuk. Nah, berarti di struktur ini ada berapa atom karbon primer? 30. Ya, benar ya. Jadi untuk selain atom karbon primer ada juga yang namanya kedua itu adalah atom karbon sekunder. Nah, apa itu atom karbon sekunder? Atom-atom yang mengikat dua atom karbon lainnya. Nah, bagaimana contohnya? Coba kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita berikan terlebih dahulu penawarannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom karbon. Berikan dulu nomornya biar kita tahu yang mana. Nah, kemudian kita dapat lihat pada atom karbon yang pertama, yang ini CH3, dia mengikat satu atom karbon, hanya mengikat satu atom karbon. Maka dia tidak termasuk atom karbon sekunder karena definisi atom karbon sekunder yaitu mengikat dua atom karbon lainnya. Nah, jadi ini tidak termasuk. Kemudian kita lihat yang atom yang kedua, apakah dia termasuk atom karbon sekunder? Termasuk karena dia mengikat atom karbon lainnya. Ini 1, 2. Nah, jadi di sini ada atom karbon sekunder. Kemudian ada yang ketiga. Ketiga kita dapat lihat apakah dia termasuk atom karbon sekunder? Termasuk. Maka di sini termasuk. Nah, begitu juga yang nomor 4, karena dia hanya mengikat dua atom lainnya, maka dia termasuk atom karbon sekunder. Nah, kalau yang nomor 5, apakah dia termasuk sekunder? Oke, sini cek dulu. Oke, apakah dia termasuk atom karbon sekunder? Ya, termasuk karena dia mengikat dua atom karbon lainnya. Maka di sini termasuk dua atom karbon sekunder. Jadi ada berapa kira-kira dari struktur ini yang merupakan atom karbon sekunder? Ada 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian selain atom karbon primer, atom karbon sekunder, itu ada atom karbon apa? Ada yang tahu? Tersier. Ya, benar ya. Jadi itu ada atom karbon tersier. Tersier. Nah, apa itu atom karbon tersier? Yaitu atom-atom yang mengikat berapa
berapa? Tiga. Iya, iya benar ya. Jadi atom karbon tersier itu dia mengikat 3 atom karbon lainnya. Nah, dapat kita lihat sini contohnya ya. Oke, nah jadi dapat kita lihat di sini sebelumnya kita harus masuk dulu penomornya agar kita lebih tahu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dapat kita lihat pada atom CH3 yang pertama yaitu sini dia hanya mengikat 1 atom karbon, maka dia tidak termasuk atom karbon tersier karena atom karbon tersier itu adalah atom-atom yang mengikat 3 atom lainnya. Nah, karena ini tidak termasuk, kita lihat yang kedua. Yang kedua dia mengikat CH3 ini, yang ini dan juga yang ini. Apakah dia termasuk atom karbon tersier? Termasuk ya. Maka di sini termasuk atom karbon tersier. Kemudian yang di nomor 3 termasuk atau tidak? Tidak. Lanjut yang nomor 4 termasuk atau tidak? Oke, berarti yang nomor 4 ini harusnya atom karbon apa? Sudah benar ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini termasuk. Berarti di sini atom karbon tersier. Kalau yang nomor 7 ini termasuk apa dia? Primer. Jadi yang atom karbon tersier ada berapa sih? 2. Ada 2, ada 1 dan 2. Nah, selain primer, sekunder dan juga tersier, ada yang terakhir yaitu atom karbon kuartener. Nah, apa itu atom karbon kuartener? Yaitu atom-atom yang mengikat 4 atom lainnya, 4 atom karbon lainnya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang pasti pada CH3 yang pertama itu tidak termasuk atom karbon kuartener karena dia hanya mengikat 1. Kalau yang kedua dia termasuk apa? Kuartener karena dia mengikat 1, 2, 3 dan 4. Maka di sini termasuk atom karbon kuartener. Kalau yang di nomor 3 berarti termasuk ke atom karbon primer. Nomor ini 5 termasuk atom karbon primer. Dan nomor 4 ini termasuk atom karbon primer. Oke, jadi sudah paham ya mengenai jenis-jenis atom karbon yaitu ada apa aja anak-anak? Atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, atom karbon kuartener. Oke, sampai di sini coba ibu tanya dari salah satu dari kalian, apa itu atom karbon primer? Ada yang jawab? Ya, silakan. Dari mana? Karbon primer itu atom karbon yang mengikat 1 atom karbon primer. Ya, kalau sekunder? Oh, iya, ada juga.
Benda itu adalah apa yang mengikat dua atau karbon lainnya. Oke, kalau tersier. Ya, kepada Desra. Atom tersier itu atom-atom yang mengikat tiga atom karbon lainnya. Oke, benar ya. Kalau untuk quaterner ya silakan menjawab. Untuk atom karbon quaterner itu adalah atom-atom yang mengikat empat atom karbon lainnya. Oke, sampai sini sudah paham ya mengenai kebasan atom karbon dan juga jenis-jenis atom karbon. Nah, tadi kalau kita jelas balik nih, yang pertama kebasan atom karbon apa aja ayo? Pertama, dapat membentuk apa? Ikatan. Yang kedua, dapat membentuk ikatan. Tak? Ya, benar. Yang kedua, yang ketiga adalah Dapat meninggalkan terbuka dan tutup. oke, benar ya. Berarti kalian sudah paham nih mengenai materi kita pada hari ini. Oke, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan hidrokarbon. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu, pamit ya. Ya,